Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiati Turinding dengan stambuk I1A121007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak limbah domestik terhadap perairan air tawar. Disimak baik-baik ya. Sebelum kita masuk ke dampak limbah domestik itu sendiri, kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu limbah domestik? Nah, limbah domestik itu merupakan biasa juga disebut dengan limbah rumah tangga yang merupakan sisa-sisa atau buangan dari kegiatan manusia di rumah seperti memasak, mencuci, mandi, dan juga kegiatan sanitasi lainnya. Nah, di sini terdapat 3 jenis limbah domestik, yaitu limbah cair, limbah padat, dan juga limbah gas. Dapat dilihat pada video berikut di mana ini merupakan salah satu jenis limbah padat yang dimana terdapat salah satu truk pengangkut sampah yang membuang sampahnya langsung ke bawah perairan atau sungai. Nah, hal ini dapat membahayakan ekosistem perairan yang dapat menimbulkan risiko kesehatan yang signifikan bagi masyarakat sekitar. Nah, tindakan ini merupakan salah satu kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Dapat dilihat pada video berikut ini yang memperlihatkan salah satu jenis limbah cair, di mana yaitu limbah bekas cuci pakaian yang berasal dari deterjen yang menyebabkan banyaknya busa masuk ke dalam perairan. Nah, apalagi pada saat hujan, busa-busa tersebut akan lebih banyak lagi yang masuk ke dalam perairan tersebut. Selanjutnya yaitu bahaya limbah domestik, di mana bahaya limbah domestik ini yang pertama yaitu pencemaran air, yang kedua yaitu kematian makhluk hidup, yang ketiga yaitu menyebabkan penyakit, yang keempat yaitu pencemaran tanah, dan yang terakhir yaitu ekosistem yang terganggu. Di mana pencemaran air ini seperti limbah minyak, sabun, makanan, sampah, dan juga tinja dapat masuk ke dalam perairan yang menyebabkan perairan tersebut dapat berbau dan tidak dapat dikonsumsi. Selanjutnya terdapat kematian makhluk hidup, di mana apabila pencemaran air terjadi pada air tawar maupun kolam, di mana air tersebut masuk ke dalam perairan, maka hal ini dapat menyebabkan kematian. Nah, kenapa bisa mati? Karena adanya zat-zat kimia yang berbahaya bagi organisme tersebut. Selain itu, limbah domestik juga dapat menimbulkan penyakit. Penyakitnya seperti diare, tifus, kolera, dan juga penyakit kulit lainnya. Bukan hanya itu, limbah domestik juga menyebabkan pencemaran terhadap tanah, di mana limbah rumah tangga yang dibuang sembarangan dapat mencemari tanah, dan zat-zat berbahaya yang terdapat pada limbah dapat meresap ke dalam tanah dan tercampur oleh tanah yang merupakan sumber air bagi manusia. Limbah domestik dapat masuk ke dalam perairan melalui 3 cara, yaitu adanya hujan, saluran pembuangan, dan juga pembuangan sampah sembarangan. Yang pertama yaitu terdapat air hujan, di mana air hujan yang mengalir di permukaan tanah dapat membawa berbagai macam limbah domestik di rumah tangga yang terbuang di halaman seperti limbah pupuk, limbah sisa-sisa makanan, dan juga limbah-limbah deterjen. Air hujan ini kemudian dapat mengalir ke sungai, kolam, maupun waduk. Terdapat juga saluran pembuangan. Air limbah dari dapur, kamar mandi, maupun saluran pembuangan yang terhubung ke sistem drainase kota. Jika drainesenya tidak memadai atau mengalami kebocoran, limbah ini dapat merembes masuk ke sungai, kolam, maupun waduk.
Dari bahaya dan dampak limbah domestik, maka dapat dilakukan 3 cara, yaitu yang pertama, sistem pengolahan air limbah (SPAL) dan pengolahan sampah terpadu. Yang kedua yaitu sistem pengolahan air limbah desentralisasi dan pengolahan sampah komunitas. Dan yang terakhir yaitu pemanfaatan limbah dan sampah. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.